Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma ja'alna mimma yastami'un qawla fayattabi'una ahsanahu. Sahabat Anas Tahir yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan meluruskan pemahaman salah satu pemuka Salafi Wahabi, yaitu Subhan Bawazir. Subhan Bawazir ini mengatakan dalam videonya bahwa sholat hari raya adalah wajib bagi perempuan. Ini dia video daripada Subhan Bawazir, pemuka Salafi Wahabi. Buat orang perempuan Idul Fitri sholat wajib, fardu ain. Karena dalil menjelaskan bahwa diperintahkan oleh Rasulullah sampai orang yang sedang haid pun suruh berangkat. Sholat 5 waktu nggak gitu-gitu amat loh. Ibu kenapa bu pada nggak sholat id? Masak tak? Nggak ada orang di rumah. Yang nyuruh masak siapa? Sunnah memang kita makan dulu sebelum sholat. Tapi bukan berarti kita nggak sholat, bukan. Berangkat sholat id. Berpenampilan sebaik mungkin, bertakbirlah, berputarlah ketika berjalan. Ini semua kemuliaan yang Islam perintahkan kita untuk. Setelah kita sama-sama mendengar apa yang telah disampaikan oleh pemuka Salafi ini, yang dalam videonya mengatakan bagi perempuan adalah wajib, fardu ain, bagi perempuan agar keluar untuk sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha. Intinya sholat hari raya, 2 hari raya begitu. Itu wajib atau fardu ain. Di sini saya tergelitik melihat komentarnya yang mendukung Ustadz Subhan Bawazir, bahwasanya kata yang mendukung Ustadz ini itu kan fardu ain, bukan wajib katanya. Itu di akhir videonya mengatakan fardu ain. Nah ini untuk pendukungnya, untuk pembelanya Ustadz Bawazir ini, perlu Anda ketahui bahwasanya fardu ain itu adalah kewajiban untuk perorangan, berbeda dengan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah contohnya seperti mensolatkan orang meninggal, sholat jenazah, itu namanya fardu kifayah. Satu saja yang mengerjakan, itu gugur semua kewajiban di tempat tersebut. Itu namanya fardu kifayah. Kalau fardu ain itu wajib, satu-satu. Siapapun di sana yang terkena fardu ain itu semuanya wajib melakukan. Itu namanya fardu ain. Jadi yang dikatakan Ustadz Subhan Bawazir itu ya memang wajib katanya. Wajib, fardu ain itu sama. Fardu ain itu adalah kewajiban yang ditentukan oleh untuk perorangan umat Islam. Orang yang sudah mukallaf, itu namanya fardu ain. Jadi wajib itulah fardu ain. Selanjutnya, sahabat sekalian, untuk menanggapi, untuk meluruskan pemahaman Ustadz Subhan ini, kita terlebih dahulu buka kitabnya Sahih Muslim, kitabnya Imam Muslim. Dalam kitab sahihnya Sahih Muslim, di dalam babu dzikri ibahati khurujin nisa'i fil 'aidaini ilal musalla wa syuhudil khutbati mufariqatun lirrijali. Di dalam bab menerangkan bolehnya perempuan itu keluar di 2 hari raya ilal musalla, pada tempat-tempat salat Aid, wa syuhudil khutbati, pada tempat-tempat salat Aid, wa syuhudil khutbati, dan menyaksikan khutbah, mufariqatun lirijali, dan dipisahkan dari laki-laki. Ini babnya. Apa dalam hadisnya? Haddatsana Yahya bin Yahya akhbarna Abu Khaisamah an Asim al-Ahwal an Asim al-Ahwali an Hafsah binti Sirin an Ummi Atiyah qalat kunna nu'maru bil khuruji fil 'aidaini. Kami, kata Ummi Atiyah, kami diperintahkan untuk keluar fil 'aidaini, di salat di 2 hari raya, wal mukhabba'atu wal bikru. Qalat al-huyyadu yakhrujna fayakunna khalfan nasi yukabbirna ma'an nasi. Pertama,
Di dalam hadis Sahih Muslim itu dijelaskan bahwa kata Ummi Atiyah, kami diperintahkan untuk keluar melaksanakan sholat Idul Fitri. Bahkan orang-orang haid pun itu diperintahkan juga keluar agar sama-sama mendengarkan wa syuhudil khutbah itu tadi. Wa syuhudil khutbati, mendengarkan khutbahnya khatib pada hari raya tersebut. Namun fayakun khalfan nasi. Namun dipisahkan, yang haid itu dipisahkan dari tempat sholat tersebut. Mungkin bisa di luar agar terpisah tempatnya dengan orang-orang yang sholat. Intinya tidak di dalam masjid begitu. Masih di dalam kitab Sahih Muslim, an Ummi Atiyah qalat, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad memerintahkan kami an nukhrijahunna fil fitri wal adha, agar mereka semua dikeluarkan fil fitri wal adha, di hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Al-awatik, siapa al-awatik? Orang yang sudah baligh. Wadawatil hudur, siapa zawatil hudur? Perempuan-perempuan perawan. Maka semua perempuan, mau yang perempuan yang masih perawan atau yang sudah menjanda, atau semua perawan yang sudah balik itu diperintahkan untuk keluar agar menghadiri sholat hari raya tersebut. Fa'ammal haidu, maka adapun wanita haid, fayaqtazilna sholatah, maka mereka dipisahkan dari tempat sholat. Jangan di tempat sholat, tapi bagaimana mendengarkan khutbahnya itu nanti. Ummi Atiyah bertanya kepada Rasulullah, qultu ya Rasulullah, ihdana la yakunu laha jilbabun. Qala litalbisaha ukhtuha min jilbabiha. Kata Ummi Atiyah, ya Rasulullah, di antara salah satu dari kami itu tidak punya jilbab, bagaimana? Maka Nabi menjawab, litulbisha ukhtuha min jilbabiha. Selayaknya saudaranya, sahabatnya, saudaranya itu memakaikan jilbabnya, dipinjamkan jilbab. Jadi jelas, di dalam kitab Sahih Muslim ini kan ada yang mengharamkan, itu ada kalau perawan cantik itu diharamkan katanya. Di sini pendapat ini bisa mementahkan pendapat tersebut. Kenapa? Karena matan hadisnya begini, walaupun perawan itu tidak masalah. Ya asalkan jangan bersolek. Ya kalau bersolek, berpenampilan yang menarik syahwat, ya jadinya intinya haram nantinya begitu. Itu dalam kitab Sahih Muslim. Selanjutnya kita buka Sahih Bukhari. Di dalam kitab Sahih Bukhari, nomor hadis 971. An Ummi Atiyah qalat, kunna nu'maru an nakhruja yawmal 'aidi hatta nukhrijal bikra min khidriha hatta nukhrijal haidha fayakunna khalfan nasi fayukabbirna bitakbirihim wa yad'una bidu'aihim yarjuna barakata dzalikal yawmi wa tuhratuhu. Di dalam kitab Sahihul Bukhari bahwasanya kata Ummi Atiyah, kami diperintahkan oleh Rasulullah untuk keluar di hari raya hatta nukhrijal bikrah min khidriha, sampai perempuan perawan pun dari tempat persembunyiannya itu disuruh keluar, diperintahkan untuk keluar. Hatta nukhrijal huyyadah, sampai perempuan-perempuan haid itu dikeluarkan, ikut keluar. Namun fayakunna khalfan nasi, namun mereka itu berada di belakangnya manusia. Fayukabbirna bitakbirihim, ikut takbir juga walaupun haid, ikut takbir. Wa yad'una bidu'aihim, dan berdoa ketika mereka berdoa, ya orang haid ikut berdoa. Untuk apa? Yarjuna barakata dzalikal yaumi wa tuhratuhu, agar mengharap barokah, dengan mengharap barokah di hari itu, wa tuhratuhu, dan kesucian hari tersebut. Jadi sangat jelas di sini bahwa perempuan itu memang diperintahkan untuk disuruh keluar untuk melaksanakan sholat Aid. Kalau haid itu diperintahkan keluar agar bertakbir dan berdoa bersama-sama mereka, namun tidak sholat. Tempatnya pun dibedakan begitu. Itu yang pertama.
Kalau dalam riwayatnya Imam At-Tirmidzi ada redaksi kana yukhrajul abkar. Perawan-perawan itu dikeluarkan juga begitu kalau di dalam riwayat At-Tirmidzi. Sahabat Anas Tahir yang dimuliakan oleh Allah. Ada yang menarik di sini. Kata Subhan Bawazir bahwasanya perempuan itu wajib salat Id itu wajib. Yang sunnah itu makan dulu. Lah, ini masalahnya yang konslet itu di sini. Ini lelucon banget. Katanya apa sunnah itu? Ma udhifa ilan nabi min qaulin wa fi'lin. Apa yang disandarkan kepada Nabi dari perkataannya, dari perbuatannya, itu namanya sunnah. Ini kan perkataannya Nabi. Kok ini kamu bilang wajib? Tat. Ini kan ngarang-ngarang namanya ini. Ngarang-ngarang hukum namanya ini. Itu menurut para ulama, itu hanya sebatas sunnah muakkad bagi perempuan itu. Sholat hari raya itu sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan begitu, bukan wajib. Di mana ada ulama yang mewajibkan itu? Tad. Nah ini konselit, ini kekacauan ini. Dalam menyimpulkan hukum ini kekacauan. Sholat fardu tidak gitu-gitu amat katanya. Sholat fardu tidak gitu-gitu amat bagaimana? Wong sholat fardu itu Allah sendiri yang menentukan. Allah sendiri yang mewajibkan. Masa antum bisa berdakwah seperti itu? Ini dibela lagi oleh jamaahnya. Katanya bukan wajib katanya, tapi fardu ain. Fardu ain itu yang wajib itu. Bagaimana ini? Ini kekonyolan yang luar biasa sehingga merubah satu hukum sunnah menjadi wajib. Kalau sunnah jangan katakan wajib. Kalau wajib jangan katakan sunnah. Ini nanti fatal akibatnya. Jadi antum itu merubah hukum. Antum kok jadi penceramah kok begitu, Tat? Harusnya antum itu ketika mengatakan hukum sesuatu itu wajib, hukum suatu ibadah itu wajib, harusnya antum itu kembali istinbat hukumnya itu dijelaskan, pengambilan hukumnya dari mana itu. Jangan ujuk-ujuk datang sholat hari raya itu wajib bagi perempuan. Itu Nabi hanya memerintahkan kunna nu'maru. Kata Ummi Atiyah, kami diperintahkan oleh Nabi untuk keluar melaksanakan sholat Id. Hatal bikrah. Walaupun perawan diperintahkan untuk sholat. Kenapa? Ya karena tadi itu. Yarjuna barakata dzalikal yaum. Karena mengharap barokahnya hari itu, yakni hari raya itu, wa tuharatuhu, dan kesucian hari raya itu. Maka semua perempuan pun diperintahkan untuk keluar. Tapi tidak ada redaksi wajib di situ. Kalau sholat kan jelas. Ini antum kok bandingkan sholat Id dibandingkan dengan sholat fardu. Ini kan hukum ngawur namanya. Hati-hati. Antum selalu mengatakan, kalau orang menyanggah antum katakan, awas memfitnah nanti akan dipertanggungjawabkan. Nah ini antum ini lebih parah mengada-ngada ini namanya. Hukum sunnah, kamu katakan itu hukum wajib. Dapat dari mana hukum wajib itu, Tat? Kan ini lelucon belaka kalau seperti ini. Jadi sangat aneh kalau ada orang yang mengikuti pendapatnya ini aneh. Aneh bin ajaib. Kenapa? Karena sunnah Nabi dikatakan fardu wajib. Ini kecerobohan Ustadz Subhan Bawazir dalam berfatwa, dalam menyampaikan fatwa kepada jemaahnya. Namun semoga jemaahnya itu bisa sadar bahwa itu tidak benar, itu salah besar. Ya, jadi sekali lagi, hukum sholat hari raya itu, baik itu sholat hari raya kurban atau sholat hari raya Idul Fitri, itu sunnah muakkad. Sunnah yang sangat dianjurkan begitu, Tat. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk saudara sahabat sekalian. Kalau benar, ini karunia dari Allah. Kalau salah, ini adalah kesalahan Al-Faqir pribadi. Saya, Al-Faqir Anas Tahirur Rahman, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza minni wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.